Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Decision Support System kelas M akan mempresentasikan proyek UAS yang telah kami buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Ketua UKM Jurnalistik di STIMIK Stikom Indonesia dengan menggunakan metode SAW. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ketua Kelompok dengan nama Maria Dahul, yang kedua Elsiana Amul, yang ketiga Ernilia Sarce, yang keempat Maria Apriliani Ceseriani de Abun, yang kelima Niputu Chandra Kasusanti, yang keenam Iwayan Luki Darmawan, dan terakhir Inyoman Rapi Arta. Baik, saya sendiri dengan nama Niputu Chandra Kasusanti dengan NIM 19103017 akan menjelaskan latar belakang. Nah, jurnalistik dan pers merupakan salah satu kegiatan atau UKM yang ada di kampus TIK Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Jurnalistik ini sendiri adalah kegiatan pengumpulan bahan berita atau peliputan, pelaporan peristiwa atau reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan berita atau editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita melalui media. Keberadaan UKM ini di kampus TIKI sangat penting karena dapat dijadikan sebagai wadah untuk memberitakan kegiatan-kegiatan di kampus yang ditampilkan secara menarik. Nah, sama seperti UKM pada umumnya, UKM Jurnalistik TIKI ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdiri juga dari beberapa divisi, yaitu divisi news, divisi reporting, divisi broadcast, dan divisi sosial media. Semua divisi ini saling berkaitan untuk menjalankan tugasnya. Nah, salah satu produk dari jurnalistik dan pers TIK Indonesia ini adalah Tikizen yang menjadi jembatan informasi antara mahasiswa dengan kampus. Nah, pemilihan ketua UKM dari setiap periode itu pada UKM jurnalistik ini masih dipilih secara voting atau juga terkadang dipilih secara acak. Jadi yang ingin menjadi ketua UKM bisa dipilih langsung. Menurut kami ini kurang efektif karena penilaian yang subjektif, sehingga kami memutuskan untuk membuat sebuah program atau sistem pendukung keputusan dengan metode SAW yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan solusi dan keputusan yang terbaik sebagai ketua UKM. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Rapi Arta dengan NIM 19103412. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari tujuan. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini untuk mengetahui bagaimana sistem pendukung keputusan pemilihan ketua UKM jurnalistik di STIMIK Stikom Indonesia dengan menggunakan metode SAW. Nah, selanjutnya ada bagian manfaat. Manfaat yang didapat dari penyusunan laporan ini yaitu yang pertama, memberikan hasil yang lebih objektif dan mudah digunakan khususnya bagi UKM jurnalistik. Yang kedua, mempermudah anggota UKM dalam menghitung nilai dari masing-masing calon ketua. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Luki Darmawan, NIM 19103024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu rancangan dan solusi. Di mana yang pertama, sistem penunjang keputusan. Sistem pendukung keputusan atau sering juga disebut dengan Decision Support System atau DSS merupakan sebuah sistem yang berbasis model di mana terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Di mana agar berhasil dalam mencapai suatu tujuannya atau mengambil keputusan, di mana sistem ini harus memiliki cara kerja yang sederhana, mudah dioperasikan oleh bawahan atau oleh seseorang, mudah beradaptasi dengan perangkat keras yang ada seperti laptop atau PC, agar dalam mengambil keputusan ini agar berjalan lancar. Dimana yang kedua, metode simple aggressive weighting atau SAW. Dimana metode SAW juga sering disebut atau dikenal sebagai istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW atau SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan
dengan semua rating alternatif yang ada. Terus selanjutnya terus yang ketiga, formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut dengan rumus Rij sama dengan Xij per Max Xij jika J adalah atribut keuntungan. Terus min Xij per Xij jika J adalah atribut biaya atau cost, dengan Rij dari kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut JJ. I sama dengan 1/2 dan M dan J sama dengan 1,2 N. Terus yang keempat, nilai preferensi untuk setiap alternatif V atau FI diberikan rumus sebagai berikut. V sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan N WJ dikali dengan Rij, di mana nilai V yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI telah atau sudah terpilih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari tim saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Erika Sabce, NIM 91034. Di sini saya akan membahas contoh perhitungan UKM jurnalistik akan melakukan rekrutmen pemilihan kedua terhadap 4 calon untuk posisi ketua UKM. Posisi yang dibilang hanya ada 1 posisi. Nah, dengan metode SAW kita diharuskan menentukan kedua tersebut. Sebelum kita ditentukan oleh hitungan matematika, kita tentukan dulu mana yang menjadi kriteria benefit dan kriteria cost. Kriteria yang akan ditentukan, yang pertama berjiwa pemimpin, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga kreatif dan inovatif, yang keempat jujur dan adil, yang kelima nilai. Kenalkan, nama lengkap saya Elsiana Amul dengan NIM 19103427. Setelah menentukan kriteria di atas, kita juga menentukan bobot dari masing-masing kriteria yang tertera pada tabel di bawah. Untuk kriteria yang pertama berjiwa pemimpin dengan bobot 0,3, yang kedua bertanggung jawab dengan bobot 0,2, yang ketiga kreatif dan inovatif dengan bobot 0,2, yang keempat jujur dan adil dengan bobot 0,15, yang kelima nilai akademik dengan bobot 0,15. Setelah menentukan bobot dari masing-masing kriteria di atas, kita melakukan perhitungan dengan menggunakan metode SAW. Untuk alternatifnya 5 calon ketua UKM dengan kriteria C1 sampai C5 seperti tabel berikut. Ya kan? Perkenalkan, nama saya Maria Dahul dengan NIM 19103440. Di sini saya akan menjelaskan di bagian perhitungan menggunakan metode SAW langsung pada file Excel. Yang pertama, untuk perhitungan menggunakan metode SAW, langkah yang akan kita lakukan adalah menuliskan terlebih dahulu untuk semua alternatif dan kriterianya pada file Excel secara manual, seperti ini. Di sini kami juga sudah memastikan bahwa untuk setiap kriterianya sudah termasuk ke dalam kriteria benefit. Langkah yang kedua adalah melakukan normalisasi matriks R dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung $10 sama dengan benefit titik koma B5 dibagi maksimal buka kurung $5 dibagi B$9, kemudian kita klik enter, maka akan muncul hasil 0,5, lalu kita blok kemudian copy ke bawah. Selanjutnya tarik dan geser ke kanan. Dan
Kemudian kita juga menuliskan nilai bobotnya di bagian bawah hasil normalisasi matriks R secara manual, yaitu untuk bobotnya 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, dan 0,15. Langkah yang ketiga yaitu membuat rankingan dengan cara mengalihkan nilai bobot dengan nilai R hasil normalisasi. Yang pertama, kita akan menghitung nilai preferensi atau nilai V dengan menggunakan rumus sama dengan B19 dikali B$24, kemudian klik enter dan akan muncul hasil 0,5, lalu kita copy ke bawah. Setelah kita copy ke bawah, kemudian kita geser ke kanan, maka semua hasil ini otomatis akan tampil. Langkah berikutnya adalah kita mencari hasilnya. Untuk mencari nilai hasil, rumus yang akan kita gunakan yaitu menggunakan rumus fungsi sum, yaitu sama dengan sum buka kurung B27 dibagi dengan F27 dan akan muncul hasil 0,586667. Kemudian kita enter, lalu kita copy, kemudian kita tarik ke bawah, maka secara otomatis semua hasil ini akan ikut ditampilkan. Yang terakhir adalah kita membuat rankingan. Untuk membuat rankingan, kita menggunakan rumus fungsi rank. Rumusnya yaitu sama dengan rank buka kurung 27 titik koma $G$27 dibagi dengan $G$31 titik koma 0 dan akan muncul hasil angka 4. Kemudian kita blok, lalu kita enter dan kita tarik ke bawah, dan secara otomatis angka 2, 1, 5, dan 3 akan muncul secara otomatis. Dari perhitungan hasil normalisasi, menghitung nilai preferensi, hasil, dan ranking, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai terbesar adalah P3 dengan hasil 0,846667, yaitu atas nama Emma, dan otomatis yang akan terpilih untuk menjadi ketua selanjutnya adalah Emma. Baik, perkenalkan nama saya Maria Ferdinand Cesarina Dagun dengan NIM 19103301. Saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Berdasarkan penjelasan mulai dari latar belakang, tujuan, dan contoh perhitungan yang telah dilakukan pada Excel, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan ketua UKM Jurnalistik di STIMIK Stikom Indonesia dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan transparan dengan menggunakan sistem penunjang keputusan pemilihan ketua UKM yang menerapkan metode SAB. Sekian dari saya, terima kasih.